Informasi terkini terkait dengan kasus pembunuhan Kesia Lestaluhu oleh oknum TNI Angkatan Laut di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Jadi, saudara, ini ada salah satu saudara yang komen bilang begini. Beta su bilang kalau rekonstruksi tidak di TKP itu ada sesuatu yang tidak benar. Tapi macam sekarang berita mengenai perkembangan pembunuhan Kesia ini su diam kah? Dan beta coba cari-cari beritanya. Ini ada berita dari iNews Sorong Raya dengan judul kasus pembunuhan sadis Kesia Lestaluhu, berkas perkara oknum TNI Angkatan Laut diajukan ke auditor militer. Jadi beritanya dari hari Selasa 11 Februari 2025. Penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan tragis Kesia Lestaluhu memasuki babak baru. Polisi Militer Angkatan Laut, Pomal Lantamal 14 Sorong secara resmi melimpahkan berkas perkara tahap 1 ke Auditor Militer 421 Manokwari, Papua Barat. Kasus yang melibatkan seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut ini menjadi perhatian publik karena dugaan kekerasan yang mengarah pada tindakan keji. Komandan Pomal Lantamal 14 Sorong, Letkol CPM Dian Sumpena, memastikan bahwa berkas perkara telah dikirim ke Auditor Militer pada Kamis 6 Februari 2025. Benar, kasus Kesia Lestaluhu sudah memasuki tahap 1 dan berkasnya telah kami serahkan ke Auditor Militer 421 Manokwari. Ini kata Komandan Pomal Lantamal 14 Sorong. Dalam penyelidikan, Pomal telah mengamankan berbagai barang bukti yang diyakini dapat memperkuat dakwaan. Salah satunya adalah 2 hasil visum yang menunjukkan kondisi luka serius pada tubuh korban, termasuk hasil pemeriksaan forensik terhadap organ intim Kesia Lestaluhu, pemeriksaan saksi-saksi serta keterangan dari dokter ahli di RSUD Selebe Solu juga telah dikumpulkan untuk memperkuat proses hukum. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa barang bukti utama, senjata tajam yang pakai untuk eksekusi Kesia itu sampai hari ini kita tidak tahu kejelasannya di mana? Kok bisa tidak dapat barang bukti utama itu untuk membuktikan perbuatan keji yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban ini? Di tengah proses hukum yang berjalan, pihak keluarga korban berharap agar persidangan kasus ini dapat digelar di Kota Sorong. Keinginan ini didasarkan pada faktor transparansi dan kemudahan akses bagi keluarga serta masyarakat yang mengikuti perkembangan kasus ini dengan penuh perhatian. Kasus Kesia Lestaluhu menjadi pengingat penting akan perlunya penegakan hukum yang tegas dan transparan, terutama dalam kasus yang melibatkan aparat negara. Publik menantikan keadilan bagi korban dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Apakah proses hukum persidangan dari kasus Kesia Lestaluhu ini bisa dilakukan live atau terbuka transparan sama dengan kasus pembunuhan bos rental yang melibatkan oknum TNI Angkatan Laut? Kita tunggu perkembangannya lagi.